Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 23 September 2021. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Padre Pio nama kecilnya adalah Francesco Forgione. Ia lahir di Pietrelcina, Italia bagian selatan pada 25 Mei tahun 1887. Pada usianya yang ke-16 tahun, ia masuk biara Kapusin dan mengambil nama Pio yang dalam bahasa Latin berarti Pius. Ia ditabiskan menjadi imam dalam ordo saudara-saudara Dina Kapusin atau di Indonesia disebut dengan OFM Cup. Padre Pio atau Pastor Pio menjadi terkenal karena mendapatkan stigmata. Stigmata dari kata Yunani stigma yang berarti tanda atau bekas luka. Dalam tradisi gereja, stigmata menunjuk pada bekas-bekas luka Yesus yang secara mistik dianugerahkan kepada orang-orang pilihannya. Stigmata yang dianugerahkan kepada Padre Pio terjadi pertama di Pietrelcina sore hari pada tanggal 7 September tahun 1911. Karena Padre Pio takut, lalu ia bertemu dengan Monsignor Salvatore Panulo, pastor paroki Pietrelcina. Ajaib, luka-luka stigmata itu hilang. Namun, pada 20 September tahun 1918, stigmata itu kembali dianugerahkan kepada Padre Pio. Kala itu Padre Pio sedang sendirian di sebuah kapel. Tiba-tiba ia ditampaki malaikat dan memberinya sebuah stigmata. Luka-luka itu terdiri dari luka di tangan kanan dan tangan kirinya, juga di kakinya, juga pada lambungnya. Luka-luka itu membuka dan mengeluarkan banyak darah. Kejadian ini amat dirahasiakan oleh Padre Pio. Namun, karena ia bergegas menuju ke kamarnya, darah tercecer di lantai yang dilewatinya. Oleh karena itu, kepala biara memanggil dokter untuk mengobati Padre Pio. Dan inilah kesaksian dokter yang mengobati Padre Pio. Sungguh, ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Darah yang mengucur dari stigmata mengeluarkan bau harum mewangi, harum bunga-bungaan. Padre Pio meninggal di Italia pada 23 September tahun 1968 pada usia 81 tahun. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya menerima pesan di WhatsApp, ada umat yang meminta perminyakan di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Saya mencoba menghubungi kembali via telepon tetapi tidak diangkat. Hati cemas, berangkat atau tidak. Tetapi tidak ada kejelasan informasi di ruang apa, kamar berapa. Kalau nggak berangkat, ini pelayanan keselamatan jiwa-jiwa. Serba salah.
Namun saya memutuskan untuk berangkat. Sampai di lampu merah Tomang, saya dapat telepon. Maaf Romo, tadi situasinya genting, tetapi sekarang sudah stabil. Akhirnya saya mendapat informasi juga yang jelas. Dan bisa memberikan sakramen perminyakan suci kepada bapak dari seorang anak yang menghubungi saya. Kalau saya tidak berangkat dan ternyata bapak itu yang malah berangkat ke rumah bapak, wah, saya pasti merasa bersalah. Dan bisa jadi itu bapak datang kepada saya dan berkata, Romo, tolong beri saya sakramen perminyakan, Romo. Wah, serem. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Herodes merasa cemas karena dikabarkan bahwa Yohanes bangkit dari antara orang mati. Ia menjadi penasaran dan berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar? Dan kemudian Herodes berusaha untuk dapat bertemu Yesus. Herodes menjadi cemas karena merasa tersaingi dengan popularitas Yesus. Ia banyak mendengar Yesus dikagumi, membuat banyak hal-hal besar. Ia merasa tersaingi dan merasa cemas. Ia penasaran untuk berjumpa dengan Yesus dan berambisi untuk menyingkirkannya. Karena Herodes menganggap Yesus sebagai saingan, sikap ambisiusnya membuat Herodes tidak mampu untuk mengenal dan menyingkap kesejatian diri Yesus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, berambisi pada kuasa membuat orang terbutakan mata rohaninya. Selalu menganggap orang lain sebagai rival, saingan yang harus disingkirkan. Orang demikian selalu punya semboyan, hari ini makan siapa, besok makan siapa lagi. Hati-hati dengan kuasa, karena di dalamnya ada roh yang membuat orang keranjingan sok berkuasa dan membutakan mata rohani. Selamat bermenung, semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang ambisius pada kuasa dan terbutakan mata rohani kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.